Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Taurus tentang energi kehidupan kamu, baik dari segi karir, keuangan maupun asmara. Sekali lagi ini adalah general reading, gak semua harus resonate untuk para Taurus di luar sana, karena kehidupan Taurus satu dengan Taurus yang lain berbeda. Nah, ada yang bermasalah hanya di keuangan, ada yang bermasalah hanya di karir, di studi, hanya ada di apalah ya. Jadi salah satunya ada yang tidak. Aku bersyukur ya, semoga saja tidak ada yang punya masalah di sini. Oke. Ada, jadi kayak kita harus memahami arti readingan tarot ya. Ya, apalagi ini dari sekian banyak teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kan nggak mungkin juga ya kalau memiliki energi yang sama. Nah, oke. Sekali lagi di sini energinya bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang saat ini kamu hadapi, atau yang memang sudah kamu hadapi. Dan untuk Taurus, sekali lagi ini bisa saja yang reading adalah energi kamu atau orang yang punya pengaruh ya dalam kehidupan kamu. Oke. Untuk Taurus ada di sini beberapa tebaran buat kamu ya. Maaf ya kalau udah ditebarin. Soalnya gini, ini udah kerja tayang nih ya. Tapi kerja tayang masih tetap 3 ini yang bisa aku upload nih. Semoga ini habis ini udah kelar semua ya tugas-tugasku. Setelah itu aku bisa fokus di sini. Oke. Ada Prince of Autumn untuk kamu ya. Ada Strange, ada Awakening, ada Air of Autumn, ada Prince of Winter, ada Ace of Summer, The Dreamer, The Hermit. Dan the bottom of the deck ada Queen of Winter. Oke. Ngomong masalah the bottom of the deck, ada Seven of Summer, no more procrastinating. Your power come from making decision. Ayo, making decision. Ada apa ini? Dari beberapa hal dalam kehidupan kamu di sini kalau aku lihat Taurus, kamu mungkin sekarang ini dihadapkan di posisi kamu harus bisa memilih mana yang baik buat kamu, mana yang tidak. Bisa saja saat ini kalian di sini sedang tunggu sebentar ya. Oke. Sorry teman-teman, ada gangguan sedikit ini tadi. Oke, aku lanjut ya. So, di sini seperti biasa ya, tadi aku lanjut dulu. Ini sampai mana tadi? Apapun itu, di sini kamu lagi dihadapkan dengan dua pilihan ya. Aku ulangi lagi untuk teman-teman. Jadi, let go of people or things that no longer serve you. Oke, ini kamu bisa seseorang loh ya. Mungkin saja ada seseorang yang ninggalin kamu di sini ya. Ada mungkin kamu udah dikeluarkan dari pekerjaan ya, atau kamu meninggalkan seseorang ya. Di sini bisa terbalik ya energinya. Nah ini loh. Di sini kalau aku lihat pokoknya dalam kehidupan kamu ya, entah kamu atau seseorang di sini, entah kamu dalam pekerjaan kamu, intinya kamu terpisah dari apa yang sudah selama ini bikin kamu nyaman ya, atau bikin kamu gak nyaman nih ya. Jadi ini salah satunya. Oke. Di sini aku lihat mungkin sebelumnya kamu udah kayak memikirkan ini secara ini, karena aku lihat no more procrastinating. You are power come from making a decision. Ini cukup berat ya buat kamu untuk memutuskan ini, tetapi mau tidak mau ini bisa kamu atau seseorang. Jadi mau tidak mau keputusan inilah yang harus diambil ya. Kalaupun ini adalah tentang seseorang, mungkin seseorang ini sebelum memutuskan sesuatu, sebelum memberikan keputusan, dia udah berpikir walaupun ini sulit ya. Oke. Di sini aku lihat ada Prince of Autumn, ada Strength. Kita ngomong masalah ekonomi dulu ya. Masalah keuangan. Di sini aku lihat ada do more research before forecasting. Education. Di sini kalau aku lihat sebagian dari Taurus memang sedang banyak project ya ini kayaknya ya. Banyak planning atau banyak keinginan nih. Makanya di sini ya bingung ya, atas apa sih yang menjadi tujuan kamu sekarang. Mungkin karena terlalu banyak keinginan kamu, mungkin keinginan kamu untuk ini, entah itu keinginan kamu untuk memajukan bisnis. Mungkin kamu dihadapkan dengan beberapa hal dalam kehidupan kamu ya. Ini ada hubungannya dengan ini loh, bisnis kamu, karir kamu ya. Kalaupun ini studi, mungkin
ada beberapa hal. Jadi mana sih yang penting buat kamu, mana yang enggak. Ya, di sini mungkin kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan di mana kamu harus bisa memilih yang mana yang baik dan tidak. Tapi di sini bisa saja dengan hadirnya Prince of Autumn ini tergantung bagaimana kamu bisa mengelola uang ini dengan baik, bisa mengatur, mengelola keuangan kamu dengan baik. Jadi intinya begini, ada hubungannya katakanlah di bisnis. Aku langsung ya di sini untuk keuangan dan bisnisnya, karena keuangan dan karir ini kadang-kadang kita itu tanpa kita sadari sangat berpengaruh. Ya, sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena gini, di saat kita mungkin nyaman dengan kondisi atau kita nyaman dalam menjalani hidup, menjalani bisnis kita, menjalani karir kita, ini tanpa kita sadari ya, pemasukan kita, energi keuangan juga ikut baik. Kita nyaman akhirnya. Ya, kalau kita nyaman, tapi kalau kita dari awal udah nggak nyaman atau dalam perjalanan kita merasa sudah tidak nyaman, ini juga sangat mempengaruhi di keuangan. Inilah yang aku lihat di Taurus, ya. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan karir kamu dan keuangan kamu, ya. Dari pekerjaan kamu dengan keuangan kamu. Berarti intinya apa? Kalau pekerjaan kamu nggak enak, keuangan kamu kemungkinan di sini juga nggak enak, ya. Atau bahkan ini kalau yang lain ini ada energi yang lain ini beda lagi ya ceritanya ya, karena di sini yang ikut reading di sini seperti itu. Karena di sini aku lihat berusahalah untuk kayak gimana ya, segala sesuatu memang nggak bisa terlalu cepat hasilnya. Ya. Di sini diharapkan untuk Taurus dalam menjalani kehidupan karir dan keuangan kamu, bisnis dan keuangan kamu, studi kamu, ya keuangan kamu di sini. Ini lebih ke open aja ya, dalam kata arti jalani secara slowly gitu loh, jalani dengan jangan terlalu ekstra gimana ya, apa yang menjadi keinginan kamu gimana mewujudkannya, oke silahkan. Tetapi kalau kita terlalu push diri kita terlalu menekan diri kita, itu juga hasilnya nggak baik ya. Jadi sebelum kamu memilih, dicek dulu. Sebelum kamu mengeluarkan uang ini untuk bisnis kek, untuk pekerjaan apa kek, untuk apa, kalaupun kamu dihadapkan dari pekerjaan, ya, ini kamu harus memikirkan dulu, ya, do more research before forecasting. Jadi sebelum kamu maju, sebelum kamu mengeluarkan uang-uangmu, sebelum kamu menerima pekerjaan itu, sebelum kamu itu kayak menerima apapun yang orang tawarkan ke kamu, karena kemungkinan di sini akan ada orang yang menawarkan sesuatu untuk kamu di sini, tapi untuk Taurus harus lebih selektif. Nah, harus lebih selektif. Mana yang baik buat kamu, mana yang tidak. Ya, dan kemungkinan di sini kebetulan, ya, apa yang menjadi keinginan kamu, kalau kamu ini benar-benar udah selektif dan tahu apa yang menjadi tujuan kamu, fokus dengan energi di kamunya, cocok di kamunya, nyaman di kamunya, ini akan mendapatkan hasil yang baik juga, ya. Ini bisa saja ada seseorang yang cukup dekat dengan kamu, entah itu siapapun ya, yang kayak menawarkan sesuatu pekerjaan atau sesuatu bisnis, ya. Tetapi orang ini membutuhkan kayak, katakanlah kamu udah kerja, orang ini membutuhkan yang namanya orang ini menawarkan namanya bisnis ya. Kamu harus berhati-hati karena kemungkinan bisnis yang mungkin akan datang ini akan lebih memfokuskan atau akan memberikan banyak sekali waktu-waktu. Nah, yang ditakutkan pekerjaan kamu jadi terbengkalai karena bisnis kamu. Akhirnya dua-duanya bisa nggak jalan, dua-duanya bisa gagal. Ya, tapi di sini tergantung kamu, dependen kamu. Ya, jangan sampai kamu menggantungkan diri dengan seseorang yang kayak, aku lihat bisa saja orang yang datang kepada kamu itu sangat menggantungkan kamu, atau kamu yang menggantungkan orang. Ya, orang ini datang untuk kayak bergantung sama kamu di sini. Ya, bergantung dengan, ayolah please lah, ayo kita ikut, ayo. Nah, ya, ini bikin kamu bingung. Tapi di sini aku nggak tahu apakah kamu menolaknya, karena ada Queen of Winter. Kamu memang mencoba kayak, aduh orang bagus nggak ya. Jadi memang harus kamu teliti dulu, telah dulu, kamu cek dulu ya, apakah memang
yang ditawarkan ke kamu ini baik buat kamu atau tidak. Tapi di sini aku lihat kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya, enggak tahu. Tapi karena setiap energi setiap Taurus sendiri ini kayaknya berbeda-beda ya. Tetapi di sini kayaknya kamu mencoba kayaknya enggak deh ya, karena kamu ada yang kamu fokuskan. Sempat kamu di sini bingung nih, bingung dengan situasi ini, karena bisa saja orang yang datang dalam kehidupan kamu orang yang menawarkan ini kebetulan adalah saudara kamu, mungkin orang yang benar-benar deket sama kamu, orang yang selama ini udah kayak kamu anggap begini, tetapi kamu makanya di sini bingung. Aduh, aku udah ada pekerjaan seperti ini, aku udah ada bisnis seperti ini, kalau aku seperti ini gimana ya? Nah, ya, tapi di hal lain orang ini kayak kamu mau nolak juga nggak enak ya. Nah ini, iya itu, baik itu untuk keuangan dan, nah ini bisa saja orang yang datang ke kamu ini, kalaupun masalah keuangan, kebetulan orang yang datang ke kamu ini orang yang udah kayak mau nolak ya, butuh kamu secara keuangan, mau nolak juga nggak bisa. Nah, atau bahkan kamu nih ya, jadi ini bisa terbalik. Bisa saja kamu berharap kepada seseorang, tetapi orang ini kayaknya nggak enak ya sama kamu untuk nolak, karena ada beberapa hal mungkin ya. Oke, itu. Lalu bagaimana dengan asmara untuk single dulu ya di sini. Nah, untuk asmara single di sini aku lihat kamu ada beberapa pilihan dalam kehidupan kamu. Pilihan ini belum tentu banyak orang yang masuk dalam kehidupan kamu terus kamu milih, belum tentu. Tetapi bisa saja di sini aku lihat ada open your heart loh. Yang pertama di sini kalau aku lihat ya, memang ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu di sini. Nah, ya, atau di sini nih akan ada orang datang dalam kehidupan kamu, tetapi di sini kamu masih perlu yang namanya selektif dulu. Orang ini baik nggak? Ini tuh memang harus ini ya teman-teman, memang kita harus bisa menilai orang ini dulu. Jangan terburu-buru di awal-awal semua ya. Di awal-awal itu udah enak ya. Di awal-awal itu kayak dia memberikan suatu apalah, belum tentu nanti endingnya seperti itu. Makanya kenalilah orang ini dulu sebelum kita melangkah memberikan perasaan kita. Jangan terlalu percaya dengan omongan orang di awal ya. Kita harus lebih selektif. Dengan hadirnya do more research, berarti apa? Lakukan, cek dulu orang ini baik enggak buat kamu. Di sini aku lihat sempat kayak kamu bingung ya. Nih, yang pertama dulu ya. Nanti banyak sekali soalnya untuk asmara. Di sini kamu sebut bingung apakah memang orang ini yang terbaik buat kamu. Di sisi ini dia begini positifnya, tapi di sisi lain ada negatifnya dari dia. Di sini aku lihat kamu mencoba kayak inner strength need to overcome. Jadi kayak, tapi di sisi lain memang ada keinginan kamu untuk kayak maju buat diri kamu. Nah, kamu ingin sih sama dia, tetapi ada kendala-kendala yang lain ya. Kamu mau sih untuk kayak membuka hati kamu, tetapi dengan hadirnya The Hermit ini sendiri, mungkin ada masalah-masalah ya, mungkin tidak sesuai ekspektasi kamu. Orang ini ternyata kamu mencoba kayak aduh ternyata orang ini kayak gini, tetapi di hal lain dia tuh baik, di hal lain dia begini. Aduh, buka hati nggak ya? Aduh, aku harus kayak gimana ya? Aku harus ninggalin nggak ya? Aku harus begini nggak ya? Nah ini sempat ada kebimbangan dalam diri kamu ya di sini untuk Taurus, walaupun di sini kamu mencoba untuk membuka hati kamu yang baru. Tetapi itu ya, nih harus memang berhati-hati. Kalau nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, nggak ada salahnya find the mentor, atau carilah orang-orang kepercayaan kamu yang bisa membantu kamu dalam memutuskan perkara di sini. Oke, itu yang pertama untuk single. Yang kedua untuk single di sini bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang on off, yang ngegantungin kamu, nggak jelas ini arahnya kemana. Nah, ya ini. Karena aku lihat ada awakening. Di sini kamu bingung sebetulnya dengan perasaan dia. Dia ini orangnya kayak gimana? Karena di sini aku lihat bisa saja dia tuh nyaman ya sama mungkin kamu dibuat dia nyaman, kamu dibuat dia begini, tapi di hal lain kayak dia tuh kayak ada sometimes ya, ada sometimesnya dia tuh baik sama kamu, tapi sometimes dia begini sama aku, sometimes dia begini sama aku, terkadang dia begini sama aku, terkadang dia begini. Ini bikin kamu tuh kayak bingung. Apakah aku harus pergi dari? Jadi ini memang Taurus ini lagi dihadapkan dengan kebimbangan diri kamu dalam memilih keputusan apapun itu, ya. Nah di sini kalau aku lihat kamu butuh banyak sekali informasi-informasi tentang seseorang ini. Ya, sebagian dari Taurus butuh banyak
kayak informasi ini maunya apa, seperti apa, perasaan gimana, ini orangnya kayak gini tapi kok dia kayak gini, di sisi lain dia begini, kok ini begini, ini ya. Ini hampir sama juga dengan couple sebetulnya, ya. Nah, apalagi untuk couple di sini masalah yang nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada ujungnya. Masalahnya kayak terus. Tapi di sini aku lihat beberapa dari Taurus mencoba untuk bertahan dalam hubungan di sini, ya. Mencoba untuk bertahan dalam hubungan di sini karena kemungkinan dengan hadirnya Prince of Autumn, kamu berhadapan dengan seseorang yang kayaknya memang benar-benar lagi sibuk kerja, atau bahkan kamu nih, ya. Ini bisa terbalik apalagi untuk couple, ya. Salah satunya udah sibuk, jadi kayak hubungan ini kayak nggak jelas, atau bisa saja kamu bingung. Orang ini jadi kayak kalian memiliki sudut pandang yang berbeda, kalian memiliki pola pikir yang berbeda. Yang satunya berpikir bahwa cari duit untuk ini, yang satunya iya kalau kamu cari duit untuk itu, kalau enggak. Jadi ini kalau aku lihat kayak ada kecemasan begini ya. Bahkan ada yang divorce, ada yang bercerai, mungkin ada yang putus karena ini hubungannya kayak udah kayak bikin salah satunya kayak udah okay, that's enough. Let's go, people or things that no longer serve you. No, it's time to focus on your career. Jadi sebagian dari Taurus di sini mencoba untuk melepaskan masa lalu kamu fokus untuk diri kamu sendiri, masa depan kamu, karena hubungan apalagi yang menggantung, yang nggak jelas, ya. Atau dengan hadirnya Queen of Winter ini sendiri, kamu mencoba kayak ada passion strong, ya. Kamu mencoba kayak diri kamu, makanya di sini sebagian dari Taurus mencoba kayak kuat bertahan, ya, tetap menjalani tapi kuat untuk dan bertahan. Tapi di sisi lain kamu buat apa sih mikirin dia yang gak jelas? Udah deh, terserah dia maunya kayak gimana, yang penting aku fokus untuk diriku. Ada yang seperti itu. Ada yang oke, kita putus, aku lebih baik untuk fokus untuk diriku. Ada yang seperti itu. Sekali lagi, yang seperti ini bisa kamu atau orang itu yang seperti ini buat kamu. Nah, ya. Karena sebelumnya ini kayak bisa saja orang ini meninggalkan kamu, ada orang baru. Maaf ya. Yang awalnya udah bingung, ya, on off nggak jelas, atau hubungan ini digantung, akhirnya pisah dan lebih memilih untuk open heart yang lain. Ada yang seperti itu nih, ya. Makanya untuk teman-teman, daripada karena kita salah jalan, pesan dari aku buat kalian, kenali dulu orang ini lebih baik, ya. Jangan sampai nanti yang sakit kamu, ya. Kamu juga harus bisa lebih bijaksana dalam gimana ya, menjalin hubungan itu seperti apa dan bagaimana. Selalu aku tekankan, ya, jangan segala sesuatu jangan terlalu berlebihan, ya, nggak baik juga. Kurang juga nggak baik, lebih juga nggak baik. Ada standarnya. Nah, standar ini tidak berlaku hanya untuk hubungan, tidak berlaku hanya untuk SNI. Hubungan juga gitu. Makanya segala sesuatu janganlah kita menggunakan pola pikir yang terlalu berlebihan, ya. Akhirnya perasaan nggak. Akhirnya apa ini? Biasanya orang yang terlalu menggunakan pola pikir yang terlalu berlebihan, overthinking, takut sendiri. Aduh, nanti kalau begini gimana ya? Nanti kalau begini gimana ya? Kalau nanti begini gimana ya? Wah, ini ya jadi overthinking. Orang menjadi orang yang tidak percaya diri. Menjadi orang yang ketakutan sendiri. Belum maju udah takut sendiri. Akhirnya apa? Berusaha untuk yang terbaik, berusaha untuk yang gini. Tetapi dia tidak memikirkan perasaan pasangannya. Kenapa sih kamu? Aku takut kalau aku ini nggak kerja, aku takut iya nanti kamu makan apa, nanti ya ini ketakutan sendiri. Kalau aku ini nggak sukses, kalau aku ini nggak gini, nanti gimana nanti ke depannya? Kamu bisa makan apa? Nah, ini ketakutan sendiri. Ya boleh seperti itu, tapi kan kita bisa membagi waktu, ya, terutama untuk laki-laki yang terkadang belum siap secara materi, akhirnya berusaha semaksimal mungkin. Nah, padahal aku tidak hanya untuk itu aja, ya. Tidak semua cewek juga matre, ya. Tidak semua laki-laki juga. Jadi baik laki maupun perempuan semuanya sama saja. Intinya seperti itu, ya. Karena terkadang kita juga nggak bisa menyalahkan bahwa kenapa sih laki-laki seperti itu, ya. Karena ini dari banyak hal, ya. Apa ya, kalau aku lihat dari suara terbanyak. Nah, suara-suara yang masuk, ya, bukan suara. Jadi suara itu sejenis kayak dari sekian ratus orang, ya, banyak laki-laki yang menganggap bahwa wanita itu matre.
dari sekian banyak perempuan menganggap laki-laki itu buaya. Itulah hidup ya. Padahal tidak semuanya seperti itu. Kita harus memahami. Ya, kita harus memahami. Oke, jadi kita harus tahu bahwa hidup inilah hidup. Ada warna, ada sisi baik, sisi yang tidak. Nah, bagaimana dalam hubungan ini baik, untuk kedepannya enak. Kalau namanya cinta itu bisa loh, aku percaya dengan kekuatan cinta itu ada. Kenapa? Jika kita benar-benar tulus menyayangi seseorang, sejelek apapun dia, perbuatan dia, kalau dia ini benar-benar sayang sama kamu, dia bisa berubah. Kalau kamu yakin terhadap pasangan kamu seperti itu, apapun yang sudah dia berbuat, maka yakinkan itu. Jika tidak, ini sama saja sebagai aku nggak yakin dia bisa berubah, ya udah selamanya nggak akan yakin. Tapi kalau ada keyakinan, karena apa? Ini udah terbentuk. Ini udah kayak ada dalam kehidupan nyata, memang seperti itu. Aku selalu menekankan, kalau kamu merasa bahwa pasanganmu tidak akan bisa berubah sampai kapanpun, dia tidak akan bisa berubah. Walaupun bertahun-tahun, tapi pada akhirnya apa yang ada dalam pikiran kamu itu sendiri, dalam ucapan kamu itu bisa menjadi doa. Mungkin sekarang kamu bilang, aku yakin dia bisa berubah, aku yakin dia bisa berubah, aku yakin terus itu. Memang tidak bisa dalam setahun 2 tahun orang itu berubah. Tapi ada kalanya nanti semesta sendiri yang akan menjawab itu. Kita harus percaya, ya. Itu tanamkan pada diri kita bahwa aku yakin kamu bisa berubah. Aku yakin terus seperti itu. Ya. Nih, makanya jadi ini ya, kalau aku lihat ada Queen of Winter, kita masuk lagi, let go of people, now it's time. Nah, ini unmarried or divorced. Jadi ada sebagian dari Taurus memang putus dari pasangan kamu, divorce dari pasangan kamu, karena ada pola pikir yang berbeda. Ada yang terlalu menggantungkan dalam di sini ya, ada yang terlalu menggantungkan diri dalam hubungan di sini, ada yang terlalu, maaf ya, kayak mencintainya nggak terlalu tulus ya. Tapi di sini sebagian dari Taurus berusaha untuk membuka hati lagi kepada orang lain. Nah, saat orang ini masuk dalam kehidupan kamu mencoba kayak lihat dulu apakah baik orang ini terhadap kamu atau tidak. Ya, memang itu pesan untuk Taurus. Pada endingnya, apapun yang masuk dalam kehidupan kamu, tolong kamu pikirkan baik-baik mana yang baik buat kamu, mana yang tidak. Kalau kamu merasa kesulitan dalam memutuskan sesuatu, jadilah orang yang bisa kamu percaya di sini, ya. Oke, so sekali lagi itu Taurus, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.